Cara guru dapat penghasilan tambahan tanpa ganggu belajar. Mari kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda seorang guru dan merasa hidup Anda belum berkembang, maka mungkin saatnya kita berubah. Di video kali ini, teman-teman, atau kita coba bahas di video sebelumnya ya, kita sering membahas tentang realita, tantangan, bahkan pola pikir. Dan hari ini kita mulai masuk ke sesuatu yang lebih praktis lagi. Kalau guru mau mulai, sebenarnya kita bisa mulai dari mana? Ini saya dapat berdasarkan beberapa kumpulan riset gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu, ketika kita bisa berbicara tentang tambahan, biasanya guru itu banyak berpikir tentang, wah saya sibuk, wah saya nggak punya waktu, wah saya tidak tahu mulai harus dari mana, atau mulainya harus dari mana. Maka di video ini kita tidak akan berbicara dengan hal yang rumit, kita tidak berbicara hal yang besar, tapi kita bicara mulai dari hal yang paling sederhana, paling realistis, dan bisa dilakukan tanpa mengganggu ngajar. Dan ingin mulai dengan satu cerita, teman-teman. Sekali lagi, ada seseorang guru yang tidak punya bisnis, tidak punya pengalaman jualan, dia juga tidak aktif di media sosial, dan beliau biasa saja gitu ya. Tapi beliau punya kebiasaan baru adalah selalu membuat catatan materi yang rapi. Mungkin awalnya beliau berpikir catatan itu hanya untuk dirinya sendiri. Sampai suatu hari ada temannya yang bilang, wah ini boleh nih materinya diminta gitu ya. Kemudian dikasihkanlah kepada temannya. Lalu temannya minta, dan semakin banyak yang minta karena mungkin bagus. Tapi ada pemikiran dari orang tersebut, kenapa saya tidak rapikan sekalian gitu ya. Dan mulai dari situ disusun dengan baik, dan disusun lebih jelas, diperbaiki sedikit demi sedikit, dan tanpa sadar itu menjadi sebuah catatan pribadi yang awalnya menjadi sesuatu yang bernilai untuk orang lain. Itu adalah contoh sederhana, dan yang ingin saya tekankan di sini adalah dia tidak memulai dari nol banget, tapi dia mulai dari apa yang sudah dilakukannya setiap hari. Mungkin di sekeliling kita, atau kita sering juga mengalami hal-hal yang serupa, melakukan hal-hal yang sudah terbiasa kita lakukan, dan itu bisa menjadikan sebuah kita aset. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda sekalian sebagai guru, apa yang Anda lakukan setiap hari, teman-teman? Mungkin teman-teman mengajar, menjelaskan, membuat materi, membimbing siswa, dan itu semua adalah modal ya teman-teman ya. Dan masalahnya kita sering tidak melihat itu sebagai sebuah peluang dan sesuatu yang bisa dikembangkan. Dan sekarang kita masuk ke bagian penting, adalah langkah pertama untuk memulainya bagaimana. Nah, ini langkah pertamanya. Jadi teman-teman cukup melakukan langkah pertama ini dengan mengambil aktivitas harian. Jadi jangan cari yang baru dulu, ambil sesuatu yang ada. Nah, contoh langsung ketika saya memulai membuat video YouTube ini, saya mengambil contoh keseharian, hal-hal yang saya lakukan di sekolah setiap hari, kemudian saya ceritain begini dan begini ya. Akhirnya menjadi sebuah konten. Nah, ini salah satu contoh. Nah, contoh yang lain teman-teman bisa lakukan, misalnya materi yang sudah Anda buat, kemudian catatan mengajar, cara Anda menjelaskan, itu juga bisa menjadi aktivitas harian kita. Jadi sekali lagi teman-teman tidak perlu sempurna, kumpulkan, rapikan, simpan dengan baik. Nah, itu. Kemudian langkah kedua, bagikan secara sederhana teman-teman. Mulai dari berbagi ke teman, ke guru kecil. Biasanya kan kita membaginya dengan konten-konten edukasi pendek gitu ya. Ketika kita mengajar, ketika kita melakukan speaking dan sebagainya, itu bagian dari berbagi. Sekali lagi tujuannya bukan uang dulu, tapi kita melihat respon ya. Bagaimana respon di luar melihat ketika kita membagikan sesuatu. Kemudian langkah ketiga, setelah kita merapikan, membagikan, kemudian yang ketiga adalah memperbaiki sedikit demi sedikit. Jadi teman-teman dari respon itu, maka teman-teman akan tahu kurangnya di mana, yang perlu diperbaiki apa yang bagus. Jadi saya punya salah satu teman yang lagi lagi asik sedang membuat konten gitu ya. Itu tuh rame tuh, jadi teman-teman sekitarnya itu pada komentar, ini kayaknya perlu dikasih ini nih, ini kayaknya yang rame lagi ini nih, dan itu. Nah, itu merupakan masukan yang bisa diperhatikan, bisa juga tidak ya, tergantung daripada bagaimana masukannya apakah itu menguatkan atau malah menjatuhkan. Jadi teman-teman yang perlu diketahui adalah
Dari situ teman-teman akan tahu ya, ada yang kurang misalnya, ada yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus gitu ya. Dan disinilah proses berkembang itu terjadi. Nah, baru setelah ini teman-teman pikirkan nilai ya, langkah keempat. Kalau sudah mulai rapi, sudah mulai banyak yang butuh, baru pikirkan apakah ini punya nilai lebih. Nah, bukan memaksa ya, tapi sekali lagi ini bisa kita jadikan sebagai untuk melihat peluang. Jadi sekali lagi kita akan tekankan satu hal penting. Tidak semuanya harus menghasilkan, karena ada yang lebih penting. Sekali lagi teman-teman harus memiliki kebiasaan untuk berkembang. Saya juga banyak melihat gitu ya, guru-guru yang awalnya mencoba-coba, awalnya tidak percaya diri, awalnya terbiasa biasa saja, tapi karena konsisten pelan-pelan berubah. Mungkin teman-teman juga sering melihat seperti itu. Sekali lagi bukan karena langsung berhasil, tapi karena tidak berhenti. Dan yang sering dilupakan adalah banyak orang yang gagal bukan karena tidak bisa, tapi karena berhenti terlalu cepat. Membuat konten rajin kemudian berhenti, jualan rajin karena tidak segera dapat hasilnya akhirnya berhenti. Coba sekarang teman-teman bayangkan kalau Anda mulai hari ini hanya 30 menit sehari untuk merapikan materi, mencatat ide, kemudian mencoba hal-hal kecil. Dalam 1 bulan Anda sudah memiliki sesuatu gitu ya. Dalam 3 bulan Anda mungkin sudah mulai berkembang, dan dalam 1 tahun hasilnya bisa sangat berbeda. Sekali lagi ini bukan karena instan, tapi karena konsisten. Dan yang paling penting, ini tidak mengganggu profesi kita sebagai seorang guru. Anda tetap guru, Anda tetap pengajar, tetap menjalankan tugas utama, tapi di sisi lain teman-teman, Anda juga mulai berkembang. Ya, kesimpulan besar dari video kita pada hari ini, jika kita simpulkan pada hari ini, masalah besarnya itu bukan ketidakpunya peluang, tapi karena tidak memulai dari kecil, terlalu mencari yang sempurna dan merasa harus langsung besar. Padahal kalau kita langsung mulai dari apa yang ada, dari langkah sedikit demi sedikit, perubahan itu sangat mungkin terjadi. Dan hari ini Anda ingin mulai, tidak perlu menunggu sempurna. Cukup mulai dari suatu hal apa yang sudah Anda punya hari ini. Dan terakhir teman-teman, apakah satu hal kecil yang bisa Anda mulai hari ini? Apa sesuatu hal kecil yang bisa Anda mulai hari ini? Kalau sudah tahu, maka teman-teman sebutkan saja di kolom komentar, saya mulai hari ini. Kita akan jalan bersama-sama pelan-pelan, tanpa terburu-buru, tapi pasti teman-teman. Karena saya percaya bukan hanya mereka di luar sana yang bisa, guru pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.